para kasih Kecamatan Cigombong, juga para aparatur desa yang berkenan hadir dalam acara launching program bantuan keuangan infrastruktur desa atau lebih dikenal. Selanjutnya, dalam acara ini saya banyak berterima kasih kepada Ibu Bupati Bogor, Ibu Adi Yasin, yang mana berkenan menyalurkan program Samisade ini ke masing-masing desa Kabupaten Bogor. Maaf. Mudah-mudahan program ini bisa bermanfaat bagi masyarakat, khususnya di Desa Srogol. Tak lupa kami haturkan juga kepada Yayasan Al-Kafi yang berkenan menghibahkan tanahnya untuk pelebaran jalan dalam betonisasi ini. Kami berharap peran serta masyarakat juga dalam merawat setelah nanti dibangunnya betonisasi jalan di Pangarakan. Mudah-mudahan ini dapat meningkatkan produktivitas warga masyarakat dalam beraktivitas sehari-hari. Tak lupa kami harap di kegiatan Samisade yang akan datang akan mengalir kembali. Dan untuk program yang akan datang, perencanaan kita di Desa Srogol, perencanaan di wilayah Pangkalan dan Cibandawa, yang mudah-mudahan akan terrealisasi. Demikian sambutan dari saya. Mohon maaf apabila perkataannya kurang berkenan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya sambutan dari Kapolsek Cijeruk Cigombong, Bapak Kompol Sumijo SHMH. Waktu dan tempat kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Yang kami hormati PLT Camat Cigombong beserta rekan-rekan kasih, yang saya hormati Pak Dan Ramil beserta Babinsa, yang saya hormati Pak Kepala Desa Srogol beserta staf jajarannya, yang saya hormati Ketua PPD, LPM, para RT di lingkungan RW 06, yang saya hormati, kemudian rekan-rekan media jika nampak hadir, yang saya hormati, saya banggakan. Puji dan syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah SWT, berkat rahmat hidayah dan inayahnya pada pagi hari ini kita dapat berkumpul di tempat ini, dapat menjalin silaturahmi antara kami jajaran musika Forkopincam Kecamatan dengan warga masyarakat Desa Srogol. Tentunya ada suatu agenda, yaitu launching dimulainya pembangunan program Samisade 1 miliar 1 desa Kabupaten Bogor, yang hari ini salah satu desa di wilayah Kecamatan Cigombong melaksanakan launching, yaitu Desa Srogol. Kami dari unsur kepolisian tidak banyak yang ingin saya sebutkan, hanya menaruh harapan kepada pemerintahan desa melalui TPKD, tim pelaksana pembangunan di desa sini, agar pelaksanaan infrastruktur pembangunan jalan RW 06 ini dapat dilaksanakan sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan sejaknya, HUK-nya, walaupun tidak sebanding dengan upah kerja di standar pemerintah. Tapi setidaknya melalui program ini juga dapat menyerap tenaga kerja yang terdampak kehilangan pekerjaan karena PHK atau karena sesuatu hal yang kaitan dengan masa pandemi ini. Kemudian alhamdulillah untuk Desa Srogol terrealisasi 100%, yaitu 1 miliar 1 desa. Ada beberapa desa
yang tidak bisa lolos 1 miliar, ada yang 600, ada yang 600 lebih sedikit. Ada beberapa desa yang 100% bisa mencapai 100 miliar, 1 miliar realisasi angkanya. Itu berkat kerja tim yang ada di Desa Srogol, usulan-usulan sesuai dengan kriterianya. Karena kalau kriterianya tidak masuk juga tidak lolos. Yang sedang dikerjakan, yang akan dikerjakan ini tidak bisa digarap dengan Samisade ini. Kemudian bobot yang diajukan kurang dari 200 juta juga tidak bisa lolos. Tapi alhamdulillah untuk Desa Srogol ini bisa mencapai 100%, yaitu 1 miliar. Nah, dengan 1 miliar ini amanah, jangan sampai ada penyalahgunaan di dalam pelaksanaannya. Sesuai aturannya sajalah. Kalau melanggar aturan berarti nanti konsekuensinya ada aturan hukum yang mengawasi. Karena pekerjaan ini bukan seperti kerja kita di rumah. Di rumah hanya perorangan yang menanggung risiko. Kalau kurang cocok tinggal bongkar, perbaiki. Kalau ini menyangkut masalah uang negara. Uang negara apabila tidak digunakan sebagaimana mestinya, maka nanti ada konsekuensinya. Ada audit. Kemudian secara kualitas nanti juga ada sampling, ada ahli yang akan menguji kualitas daripada pekerjaan ini. Makanya kami dari unsur kepolisian hanya menitipkan 1 poin itu saja, yaitu dengan menaruh harapan TPKD berfungsi sebagaimana tugas yang harus dikerjakan. Pak Kepala Desa, unsur BPD mengawasinya. Berikan kepercayaan sepenuhnya TPKD supaya bekerja leluasa. Jangan diintervensi, jangan dikotak-katik. Apa yang sudah menjadikan agenda pekerjaan yang diarabikan, tolong diberikan keleluasaan untuk mengerjakannya. Kalau ada yang intervensi akan berubah kebijakan. Kebijakan jangan menjadikan kebiasaan. Biasa menggunakan aturanlah yang digunakan kebiasaan. Jangan dibalik, jangan dibolak dan dibalik. Kemudian selama pekerjaan memakan waktu, tentunya akses jalan ini warga masyarakat terganggu dalam mobilisasi melaksanakan aktivitasnya. Mohon bersabar warga masyarakat sini, tidak lama, paling lamanya 3 minggu lah nanti bisa difungsikan kembali. Lebih baik sekarang hutan juga harus diperhatikan. Jangan terlalu dibebaskan mobil tronton masuk ke sini. Karena ini bukan kelasnya. Ini kelasnya 3 pun kurang ini. Kalau kelas 3 masih bisa untuk truk. Kalau ini diusahakan di bawahnya truk lah, engkel gitu. Engkel ke bawah yang tonasenya tidak lebih daripada 7 ton. Kasihan kalau ini jalannya dilewatin dump truck, apalagi tronton, ya sebulan juga kembali lagi ke semula lagi. Nah, kemudian kegotong royongan juga warga diharapkan juga untuk merawat jalan ini dengan merawat drainasenya, salurannya. Apabila curah hujan, air itu bisa wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. La haula wala quwata illa billahi al-aliyyil azim. Yang saya hormati Pak Kapolsek, Pak Danramil, Pak Kopimcam, Pak Kades, para kesepuhan, para kiai, para ulama, guru-guru saya yang ada di Srogol, tokoh masyarakat di sini juga hadir, bahkan terima kasih yang hadir di sini. Teman-teman dari pendamping desa, tidak lupa salam untuk Karang Taruna ya. Hadir di sini sebagai anak muda yang harus paling terdepan ya, untuk membantu kepala desa dan pemerintahan desa. Juga teman-teman wartawan pers yang saya hormati, saya banggakan. Para kasubag yang hadir dari kecamatan pada hari ini yang saya banggakan. Mari kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Karena dengan izinnya lah pada siang ini dalam iklim yang cukup dingin tapi penuh kehangatan silaturahim. Mudah-mudahan dengan izin Allah ini, dengan silaturahim ini kita bisa meningkatkan ukhuwah dan memperpanjang nafas kita, hidup kita. Minimal tercatat bahwa di Desa Srogol pada hari ini ada dalam sejarahnya pembangunan Samisade yang pertama digelontorkan di tahun ini, walaupun
Sebetulnya Bupati inginnya pada tahun 2019 memulai, tapi karena mendekati pandemik, dengan pandemik akhirnya diundur ke tahun 2021. Dan itu merupakan janji politik beliau sewaktu mengikuti kontestasi pada saat pilkada, dan ini direalisasikan. Jadi tidak omong kosong, dan ini dibuktikan pada tahun ini. Itu sejarahnya. Tak lupa mari kita juga curahkan salawat dan salam pada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan pada harinya di yaumil akhir, yaumil mizan, kita beroleh syafaat dari beliau. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang saya hormati, tadi di awal Pak Kades sudah menyampaikan, mumpung saya ingat, kalau bicara yang lain nanti keburu lupa begitu ya. Adanya penghibahan tanah dari Yayasan Al-Kahfi untuk pelebaran jalan. Ini luar biasa Pak. Di beberapa desa yang saya kunjungi belum ada cerita hibah tanah. Namun demikian Pak Kades dan Bapak yang dari Al-Kahfi mohon secara administratif diselesaikan Pak. Jadi jangan sampai pada suatu hari ada persoalan. Malum ketika kita masih hidup kan tidak ada masalah karena bisa diselesaikan dan banyak saksi. Tapi ketika kita tiada, suatu saat ya kita tidak tahu kan, anak cucu kita ini bisa saja ada hoax dan sebagainya, hasutan, sehingga menjadi masalah ke depan. Ini tolong disikapi, segera dibuat secara administrasinya Pak. Minimal sahur bahasa orang Sogoma ya oret-oretanan Pak ya. Ini yang pertama, terima kasih kepada Yayasan Al-Kahfi, luar biasa, ini apresiasi yang luar biasa, dan mungkin saya laporkan nanti ke Ibu Bupati. Ternyata ada katakanlah ini gotong royongan yang diberikan oleh masyarakat di lingkungan, salah satunya dari Yayasan Al-Kahfi. Mudah-mudahan jalan ini pun Bapak ya nanti mempermudah akses juga ke Al-Kahfi, jadi ada saling menguntungkan ya, jadi kedua belah pihak. Dan tadi sudah disampaikan oleh Pak Kapolsek tentang fungsi ataupun keinginan Samisade itu dalam rangka meningkatkan perekonomian dan sebagainya, tadi sudah disampaikan, sehingga saya tidak banyak yang saya sampaikan gitu. Intinya satu, terima kasih. Yang kedua, saya mohon maaf agak terlambat datang karena memang tadi pukul 9.30 ada entry meeting bersama inspektorat dalam rangka pemeriksaan rutin yang sebetulnya Pak Kades ditunggu di sana tadi ya. Tapi sudah saya laporkan ke inspektorat bahwa Pak Kades sedang mempersiapkan launching pada hari ini. Jadi aman Pak Kades ya. Nah nanti untuk informasi pemeriksaan inspektorat silakan tadi diwakili dicatat oleh Pak Sekdes ya. Nanti tindak lanjuti. Nah terkait dengan pemeriksaan inspektorat ini kan punya fungsi 3 ya. Satu adalah pendeteksian dini, kedua pendampingan, dan ketiga konsultasi. Nah tadi juga ada penekanan di dalam persoalan kegiatan Samisade ini, maka ketiga fungsi ini akan dilakukan oleh mereka, dan mulai hari Kamis depan, 2 hari yang akan datang dan seterusnya, mereka akan ke lapangan meninjau dan memeriksa pekerjaan, termasuk di dalamnya adalah Samisade. Nah jika ada persoalan, ada fungsi yang nomor 2 dan 3 yaitu pendampingan dan konsultasi. Silakan Pak Kades dengan tim pelaksana kegiatan banyak konsultasi kepada mereka, terutama dalam proses pertanggungjawaban. Kalau dalam masalah fisik nanti akan kami turunkan tim verifikator dari UPT jembatan dan jalan, yang dalam hal ini mereka juga merupakan anggota tim verifikasi di kecamatan. Jadi tugas tim verifikasi kecamatan diantaranya adalah memverifikasi pelaksanaan kegiatan baik fisik maupun administrasi. Dan pada hari ini mungkin baru turun 40%-nya Pak Kasih Ekbang ya. Terima kasih Pak Kasih Ekbang yang sudah ya dari awal mengawal dari mulai perencanaan hingga pencairan pada hari-hari yang lalu, yang sekarang dibuktikan dengan mulai pelaksanaan. Terima kasih, apresiasi Pak Kasih Ekbang ya. Nah ini ke depan Pak Kasih Ekbang dengan timnya akan melakukan monitoring dengan tim dari UPT jembatan dan jalan, sehingga nanti akan terlihat kualitasnya. Nanti ada uji lab Pak. Nah ini tolong juga dijaga seperti disampaikan oleh Pak Kapolsek adalah kualitas. Jadi bukan hanya ditatap, dipoto saja, tapi nanti akan ada alat yang dipakai untuk menguji kualitasnya.
Alhamdulillahirrahmanirrahim. La haula wala quwata illa billahi al-aliyyil azim. Yang saya hormati Pak Kapolsek, Kodam Ramil, Pak Kopimcam, Pak Kades, para kesepuhan, para kiai, para ulama, guru-guru saya yang ada di Srogol, tokoh masyarakat di sini juga hadir, bahkan terima kasih yang hadir di sini. Teman-teman dari pendamping desa, tidak lupa salam untuk Karang Taruna ya. Hadir di sini sebagai anak muda yang harus paling terdepan ya, untuk membantu kepala desa dan pemerintahan desa. Juga teman-teman wartawan pers yang saya hormati, saya banggakan. Para kasubag yang hadir dari kecamatan pada hari ini yang saya banggakan. Mari kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Karena dengan izinnya lah pada siang ini dalam iklim yang cukup dingin tapi penuh kehangatan silaturahim. Mudah-mudahan dengan izin Allah ini, dengan silaturahim ini kita bisa meningkatkan ukhuwah dan memperpanjang nafas kita, hidup kita. Minimal tercatat bahwa di Desa Srogol pada hari ini ada dalam sejarahnya pembangunan Samisade yang pertama digelontorkan di tahun ini, walaupun sebetulnya Bupati inginnya pada tahun 2019 memulai, tapi karena mendekati pandemik, dengan pandemik akhirnya diundur ke tahun 2021. Dan itu merupakan janji politik beliau sewaktu mengikuti kontestasi pada saat pilkada, dan ini direalisasikan. Jadi tidak omong kosong dan ini dibuktikan pada tahun ini. Itu sejarahnya. Tak lupa mari kita juga curahkan salawat dan salam pada junjungan kita Nabi Muhammad SAW. Mudah-mudahan pada harinya di yaumil akhir, yaumil mizan, kita beroleh syafaat dari beliau. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang saya hormati, tadi di awal Pak Kades sudah menyampaikan, mumpung saya ingat, kalau bicara yang lain nanti keburu lupa begitu ya. Adanya penghibahan tanah dari Yayasan Al-Kahfi untuk pelebaran jalan. Ini luar biasa Pak. Di beberapa desa yang saya kunjungi belum ada cerita hibah tanah. Namun demikian Pak Kades dan Bapak yang dari Al-Kahfi mohon secara administratif diselesaikan Pak. Jadi jangan sampai pada suatu hari ada persoalan. Malum ketika kita masih hidup kan tidak ada masalah karena bisa diselesaikan dan banyak saksi. Tapi ketika kita tiada, suatu saat ya kita tidak tahu kan, anak cucu kita ini bisa saja ada hoax dan sebagainya, hasutan, sehingga menjadi masalah ke depan. Ini tolong disikapi, segera dibuat secara administrasi ya Pak. Minimal sahur bahasa orang Srogol mah aya oret-oretanana Pak ya. Itu yang pertama. Terima kasih kepada Yayasan Al-Kahfi, luar biasa, ini apresiasi yang luar biasa, dan ini saya laporkan nanti ke Ibu Bupati. Ternyata ada katakanlah ini gotong royongan yang diberikan oleh masyarakat di lingkungan, salah satunya dari Yayasan Al-Kahfi. Mudah-mudahan jalan ini pun Bapak ya nanti mempermudah akses juga ke Al-Kahfi. Jadi ada saling menguntungkan ya. Jadi kedua belah pihak. Dan tadi sudah disampaikan oleh Pak Kapolsek tentang fungsi ataupun keinginan Samisade itu dalam rangka meningkatkan perekonomian dan sebagainya, tadi sudah disampaikan, sehingga saya tidak banyak yang saya sampaikan gitu. Intinya satu, terima kasih. Yang kedua, saya mohon maaf agak terlambat datang karena memang tadi pukul 9.30 ada entry meeting bersama inspektorat dalam rangka pemeriksaan rutin yang sebetulnya Pak Kades ditunggu di sana tadi ya. Tapi sudah saya laporkan ke inspektorat bahwa Pak Kades sedang mempersiapkan launching pada hari ini. Jadi aman Pak Kades ya. Nah nanti untuk informasi pemeriksaan inspektorat silakan tadi diwakili dicatat oleh Pak Sekdes ya, nanti tindak lanjuti. Nah terkait dengan pemeriksaan inspektorat ini kan punya fungsi 3 ya. Satu adalah pendeteksian dini, kedua pendampingan, dan ketiga konsultasi. Nah tadi juga ada penekanan di dalam persoalan kegiatan Samisade ini. Maka ketiga fungsi ini akan dilakukan oleh mereka. Dan mulai hari Kamis depan, 2 hari yang akan datang dan seterusnya, mereka akan ke lapangan meninjau dan memeriksa pekerjaan termasuk di dalamnya adalah Samisade. Nah jika ada persoalan, ada fungsi yang nomor 2 dan 3 yaitu pendampingan dan konsultasi.
silakan Pak Kades dengan tim pelaksana kegiatan banyak konsultasi kepada mereka, terutama dalam proses pertanggungjawaban. Kalau dalam masalah fisik, nanti akan kami turunkan tim verifikator dari UPT Jembatan dan Jalan, yang dalam hal ini mereka juga merupakan anggota tim verifikasi di kecamatan. Jadi tugas tim verifikasi kecamatan diantaranya adalah memverifikasi pelaksanaan kegiatan baik fisik maupun administrasi. Dan pada hari ini mungkin baru turun 40% ya Pak Kasih Ekbang ya. Terima kasih Pak Kasih Ekbang yang sudah ya dari awal mengawal dari mulai perencanaan hingga pencairan pada hari-hari yang lalu, yang sekarang dibuktikan dengan mulai pelaksanaan. Terima kasih, apresiasi Pak Kasih Ekbang ya. Nah, ini ke depan Pak Kasih Ekbang dengan timnya akan melakukan monitoring dengan tim dari UPT Jembatan dan Jalan, sehingga nanti akan terlihat kualitasnya. Nanti ada uji lab Pak. Nah, ini tolong juga dijaga seperti disampaikan oleh Pak Kapolsek adalah kualitas. Jadi bukan hanya ditatap, dipoto saja, tapi nanti akan ada alat yang dipakai untuk menguji kualitasnya. Nah, setelah itu nanti selesai tahap 1 yang 40%, maka TPK bersama kepala desa akan melakukan pelaporan, baik itu pelaporan fisik maupun pelaporan administrasi. Nah, setelah kami periksa di lapangan dan sesuai dengan aturan yang berlaku, maka Pak Kades bisa memohon pencairan tahap 2 begitu ya. Nah, di pencairan tahap 2 juga nanti administrasinya akan dicek lagi ya, termasuk proposal kedua dan yang lain-lainnya. Mungkin nanti juga akan didampingi oleh tim pendamping desa ya, begitu dalam rangka pencairan ini. Sehingga pada saat pencairan akan sesuai kembali dengan RAB yang telah ditetapkan. Jadi mekanismenya seperti itu begitu ya. Tim kecamatan tidak melepaskan begitu saja, sesuai dengan fungsinya. Nah, oleh karena itu nanti TPK, Pak Kades dan perangkat juga banyak berkoordinasi dengan kami dalam rangka sukses pembangunan dan juga tidak ada ekses, termasuk juga sukses administrasi. Jadi jangan sampai pembangunan selesai sukses tapi administrasi acak-acakan. Jadi setiap hari nanti ada bendahara di TPK ini di jurnal gitu ya, belanja apa, dipakai apa, terus setiap hari ada jurnalnya. Dan nanti di jurnal itu juga oleh tim verifikasi tidak melihat jadwal kapan mau monitoring. Jadi kami melakukannya monitoringnya secara melekat begitu ya. Jadi tim bendahara di TPK ini harus selalu siap membuat jurnal pengeluaran, jurnal administrasi dan sebagainya. Jadi seperti itu nanti mekanismenya. Nanti kalau ada masalah kan kami sebagai tim advisor, artinya memberikan advis begitu. Bukan memeriksa tapi mengadvis begitu ya. Karena yang berkenan menjadi auditor itu adalah yang resmi, inspektorat. Kalau ada kegiatan kerana hukum ya ke kejaksaan atau ke Polres begitu ya. Dalam hal ini mungkin menegaskan kanit resim dia yang ada di Polsek begitu. Jadi seperti itu mekanismenya. Tapi mudah-mudahan saya yakin tidak akan terjadi itu. Mudah-mudahan kita doakan lancar, sehat ya para pekerjanya, dan Pak Kades beserta timnya mendapat bimbingan dari Allah Subhanahu wa taala dan selalu diingatkan oleh teman-teman dari BPD. BPD ada ya. Nah, selalu diingatkan karena BPD juga punya fungsi, Pak. Fungsi pengawasan terhadap apa yang dilakukan oleh pemerintahan desa. Jadi pengawasan dalam hal ini ya dalam rangka watawasau bil haq watawasau bis sob begitu ya, Pak Ketua BPD ya. Mohon izin Pak Kiai saya menggunakan istilah itu ya. Mudah-mudahan tidak salah gitu. Saling mengingatkan gitu ya. Nah, jadi disitulah akan terjadi sinergitas antara BPD dengan pemerintahan desa. Jadi jangan sampai BPD ke utara, pemerintahan desa ke selatan. Nanti begitu laporan pertanggungjawaban, pamugen-mugen mung nana tangan ya, karena tidak merasa diajak dari awal. Nah, ini tidak boleh begitu. Yang berikutnya, mudah-mudahan kegotong royongan di sini muncul ya. Satu sudah dibuktikan oleh Yayasan Al-Kafi dengan menghibahkan tanah, dan kegotong royongan lainnya adalah partisipasi dari masyarakat. Nah, partisipasi masyarakat ini harus dihimpun oleh pemerintahan desa, khususnya oleh tim TPK-nya, pelaksana kegiatan.
kita akan menggunakan kewajiban kita menggunakan program padat karya tunai. Jadi teman-teman warga kita yang ada di sini yang kebetulan menganggur karena PHK, karena persoalan ekonomi, dengan pola padat karya tunai mereka dipekerjakan di kegiatan Samisade akan menghasilkan upah atau insentif sehingga bisa menghidupi keluarganya dalam suasana pandemik ini. Karena dengan pandemik semuanya hancur lebur begitu ya, segala-galanya ya, termasuk juga anggaran. Kita alhamdulillah Kabupaten Bogor di antara 500 sekian kota kabupaten se-Indonesia dari Sabang sampai Merauke yang masih menganggarkan kegiatan infrastruktur tinggal Kabupaten Bogor. Bisa dicek oleh Bapak-bapak di mana-mana baik di Google maupun di medsos lainnya. Kabupaten Bogor yang masih melakukan kegiatan infrastruktur. Karena semua anggaran, semua kota kabupaten tergerus ke pandemik, Pak. Bahkan informasi kemarin dari Pak Dan Ramil, awas hati-hati, sekarang ada varian baru selain Delta yang sudah terjadi di Palasari. 7 orang ya komandannya, satu keluarga ini. Jadi yang belum vaksin, jangan anggap enteng begitu ya. Nanti kalau sudah kena ya riuh saya begitu ya. Nah, oleh karena itu juga saya sambil mengingatkan kepada warga, ini vaksin masih gratis begitu ya. Kita ditargetkan sehari ini Kecamatan Cigombong sehari 2.000. 1.000 di wilayah pembinaan Puskesmas Cigombong, 1.000 lagi di wilayah Puskesmas Ciburayut. Jadi target dalam 1 minggu itu 14.000 targetnya. Luar biasa karena kita tertinggal oleh kota kabupaten yang ada di Jawa Barat. Bogor ini persentasenya rendah kalau dilihat persentase. Tapi kalau dilihat jumlah masyarakat yang divaksin sudah 1,3 juta. 1,3 juta di Kabupaten Bogor baru mencapai 18%. Kalau di Kota Bogor itu sudah 120%, gitu ya. Jadi jumlah penduduk yang di Kota Bogor dengan yang divaksin di kita lebih banyak yang sudah divaksin. Tapi karena jumlah penduduknya hampir mendekati 6 juta, sehingga persentasenya kecil, gitu ya. Nah, oleh karena itu mari kita bergotong royong mengajak warga untuk divaksin. Karena dengan komunitas vaksin yang banyak sehingga kita akan hidup seperti normal kembali. Tua BPD mungkin senang ya menonton bola ketika Piala Euro ya. Hebat ya nonton di stadion tanpa masker begitu ya. Kahayangnya sih gitu Pak. Tapi divaksin tahulah gitu ya. Jadi manfaatkanlah vaksin mumpung gratis Pak. Bocoran nih Pak, mudah-mudahan salah, ini baru bocoran. Katanya kalau vaksin beli itu harganya Rp853.169. Mangga pada divaksin ayeuna pada bulan Januari bayar masing-masing mangga. Anu pilih we teman. Sebab nanti kegiatan-kegiatan vaksin ini menjadi persyaratan. Salah satu contoh sekarang orang tua kita yang mau umroh, teman-teman kita yang mau umroh berangkat haji harus sudah vaksin. Nggak divaksin nggak bisa berangkat. Bahkan katanya nonton bioskop harus sudah menunjukkan peduli lindungi. Itu artinya tandanya sudah vaksin gitu ya. Dan alhamdulillah di Srogol nih Yayasan Al-Kafi luar biasa, anak-anaknya sudah divaksin ya. Bahkan ini tidak merepotkan kocek Kabupaten Bogor gitu ya. Luar biasa kerjasama orang tua santri dengan alumni UI. Beberapa minggu yang lalu berangkat ke Jakarta. Alhamdulillah ya, sukses luar biasa dan kemarin tinggal kekurangannya siswa yang belum saja kan. Nah terima kasih, ini satu contoh Pak. Di dunia pendidikan sudah mudah-mudahan dunia pendidikan yang lain juga mengikuti yang ada di sini. Dan saya titip juga mohon bantuan kepada para kesepuhan, para alim ulama. Karena para alim ulama ini merupakan paku-pakunya satu wilayah. Yang jadi paku di wilayah itu adalah para alim ulama. Bayangkan kalau sudah tidak ada yang istighfar, sudah tidak ada yang mengaji dan sebagainya, ambruk dunia ini. Karena beliau masih ada, masih berzikir, kita syukuri. Nah, oleh karena itu beliau ini kan punya pengaruh luar biasa. Untuk itu saya atas nama pemerintahan Kecamatan Cigombong mengaturkan terima kasih Pak atas himbauannya, atas bantuannya kepada warga, kepada jamaah untuk mau divaksin. Dan Srogol merupakan desa yang mendapatkan peringkat bagus bagi warganya yang sudah divaksin. Tolong ditingkatkan Pak Kades ya,
Mudah-mudahan menjadi desa 100% warganya divaksin. Kalau PBB-nya sudah lunas, luar biasa nih Srogol ya. Nah, ini PBB-nya lunas, vaksinnya sanes lunas 100%. Terima kasih, itu saja yang ingin sampaikan, dan dengan memohon izin kepada Bapak dan Ibu serta saya mengucapkan rasa syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala dan memohon pertolongan dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Launching Sami Sade di Desa Srogol dengan ini dinyatakan dimulai. Terima kasih. Usikum binafsi bitaqwallah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita memohon petunjuk dari Allah SWT. Mudah-mudahan segala pekerjaan dalam kegiatan Sami Sade ini bisa berjalan dengan lancar sesuai dengan harapan kita bersama. Mari kita ucapkan sama-sama ucapan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Kegiatan Sami Sade dimulai.